Nah ini ya, headshot ini ya. Berbicara tentang mimis sendiri, seiring dengan berkembangnya teknologi pembuatan senapan angin, baik di luar negeri ataupun di Indonesia sendiri, mimis pun juga mengalami perkembangan ya. Seperti yang kita semua tahu, jika semakin bagus atau semakin baik suatu mimis, maka kemungkinan besar akurasi yang akan didapatkan oleh senapan pun akan semakin bagus dan semakin baik pula ya. Nah, di tahun-tahun belakang di luar negeri sana maupun di Indonesia sendiri cukup dihebohkan dengan kemunculan satu mimis yang bentuknya tidak seperti biasanya ya. Tidak lazim lah seperti itu. Karena lazimnya mimis kan dia memiliki kepala, pinggang, dan rok mimis ya. Tapi mimis ini tidak. Dia lebih mengadaptasi atau dia lebih mirip ke bentuk proyektil peluru atau peluru senpi seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan mimis slug, atau banyak teman-teman berdealer yang menamainya slug ya. Jadi penyebutannya ada yang menyebut slug, ada yang menyebut slug seperti itu. Nah, diharapkan dengan bentuk mimis yang mengadaptasi proyektil peluru tersebut, maka koefisien balistik yang akan didapatkan mimis slug ini akan bagus ya. Koefisien balistik itu bahasa simpelnya apa ya? Kemampuan peluru untuk melawan hambatan udara seperti itu. Jadi ketika mimis melesat, itu kan dia melawan udara. Nah, dengan mengadaptasi bentuk peluru tersebut, proyektil peluru, diharapkan mimis ini mendapatkan koefisien balistik yang bagus. Jadi bisa seminim mungkin mendapatkan hambatan udara seperti itu. Jadi akurasi pun akan semakin bagus pula ya, terutama di jarak jauhnya. Ditambah lagi bentuk kepala yang mengadaptasi bentuk hollow ya. Hollow itu lubang. Nah, dengan bentuk hollow tersebut, mimis slug ini mendapatkan impact power yang bagus ya. Tentu teman-teman pernah lihat video teman-teman yang menembak atau yang berburu, itu ketika memakai mimis slug, ketika mengenai target atau buruan itu lumayan bagus ya impact powernya ya. Nah, berbicara tentang jenis kepala mimis sendiri, ada beberapa memang. Yang pertama itu ada yang wide cutter atau kepala rata. Nah, untuk yang kepala rata ini untuk impactnya itu luar biasa bagus ya. Cuma untuk akurasi di jarak jauh dia jelek, karena yaitu koefisien balistiknya jelek karena mengadaptasi kepala bentuk rata. Jadi hambatan udaranya itu tidak minim. Ada juga yang bentuknya dome atau domed, yang setengah lingkaran seperti itu. Kalau mimis kalengan atau yang impor itu seperti Canon dome, super dome, itu kan bentuk kepalanya setengah lingkaran ya. Atau kalau yang lokal itu ada SD, ada MD, untuk akurasi lumayan bagus juga. Dan seterusnya ada juga yang bentuk kepala point atau pointed atau yang kepala lancip. Nah, untuk mimis ini saya sendiri cukup jarang ya melihat teman-teman berdealer yang memakai mimis tersebut. Selanjutnya ada yang berbentuk sabot pelet. Sabot pelet itu yang bagian depannya terdapat gotri. Itu untuk mimis yang masuk di Indonesia sendiri yang terkenal ya. Itu Gamo Rocket. Nah, itu kan di bagian depannya ada gotrinya ya. Dan yang selanjutnya ada yang kepalanya model hollow atau lubang. Nah, ini yang model hollow diadaptasi ke mimis slug. Nah, karena mimis slug ini mengadaptasi bentuk proyektil peluru, akhirnya didapatkan koefisien balistik yang bagus. Dan karena koefisien balistiknya bagus, maka akurasi pun akan semakin akurat. Dan karena keakuratan mimis slug ini, akhirnya di beberapa aturan cabang perlombaan ya, seperti di Benres, itu kabarnya mimis slug ini tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi dalam lomba itu peserta tidak boleh memakai mimis slug. Untuk update-nya sendiri saya kurang begitu tahu ya, karena lama juga saya tidak main Benres. Terakhir saya main Benres itu tahun 2016. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih aktif di kegiatan perlombaan atau event menembak, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya, apakah mimis slug ini diperbolehkan untuk di cabang lomba seperti Benres dan sebagainya. Boleh komentar ya. Jadi teman-teman yang tidak tahu bisa tahu seperti itu. Oke, untuk komentarnya terima kasih, saya ucapkan terima kasih.
Oke, next ke keunggulan mimis lug sendiri. Untuk keunggulan mimis lug sendiri, pertama yaitu karena koefisien balistiknya bagus, maka hambatan udara pun akan minim. Karena hambatan udara minim, maka akurasi pun akan semakin akurat. Dan yang selanjutnya, karena bentuk kepala mengadaptasi hollow atau lubang, maka impact power pun akan bagus pula ya. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya, dia di jarak jauhnya lumayan akurat. Terus tidak cepat turun juga. Saya pas waktu pakai sebelum mimis lug ini, mimis yang sebelumnya itu yang biasanya harusnya di jarak tersebut turun, itu ketika mimis lug itu tidak. Itu untuk kelebihannya. Tapi tiap kelebihan tentu pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan mimis lug sendiri, pertama itu jelas di harganya ya. Untuk harga mimis lug sendiri, entah itu yang kiloan seperti yang saya pakai ataupun yang impor atau yang cetakan, itu dari jenis mimis-mimis yang lain tentu harganya lebih mahal mimis lug ya. Untuk yang kedua, kekurangan mimis lug sendiri, dia power senapan itu harus besar. Karena permukaan mimis lug yang mengenai alur laras itu lumayan lebar juga ya. Saya ukur sekitar 4 mili. Karena ya semakin lebar atau semakin panjang permukaan mimis yang tergores oleh alur, maka senapan pun harus mempunyai power besar untuk mendorong mimis tersebut ya. Dan yang kekurangan yang selanjutnya yaitu mimis lug ini tidak cocok untuk semua laras. Artinya mimis lug ini dia mempunyai kriteria laras khusus. Terutama kalau untuk kriterianya sendiri biasanya laras-laras yang dengan alur landai seperti itu. Jadi alurnya agak tipis. Jadi untuk teman-teman yang ingin memakai mimis lug, tentu kekurangan tersebut akan menjadi pertimbangan ya. Jadi pertama dari harganya, kedua kita harus menambah power senapan yang misalkan tadinya satu strip angin di manometer itu dapat 1 magazin atau 14 kali shot. Kalau pakai mimis lug mungkin nanti akan ditambah lagi ya, bisa jadi satu strip itu nanti hanya 10 tembakan seperti itu. Dan yang selanjutnya tentu harus ganti laras ya. Tapi di video sebelumnya kebetulan itu saya setelah laping ternyata cocok mimis lug. Untuk teman-teman yang ingin memakai mimis lug, bisa dicoba ya untuk laping laras. Untuk videonya bisa share ke bisa ke pencarian, ada video untuk laping laras. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa mendapatkan akurasi yang bagus di larasnya menggunakan mimis lug tersebut dengan cara di lapping ya. Tapi tetap hati-hati. Dan oh iya, untuk teman-teman yang sudah mendoakan saya ucapkan terima kasih banyak. Karena kemarin ya saya kena musibah itu, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang mendoakan di komentar, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ini alhamdulillah sudah sembuh, sekarang sudah mulai membaik. Oke, apalagi ya, sudah kita langsung ke video tesnya saja ya. Oke. Kita akan tes ya. Ini mimis lug yang lokal ya, di unitnya. Dan ini tempat kita biasa menembak. Target kita di sana ya. Oke, kita zoom dulu. Oke, kita ukur jarak dulu. Ini pohon yang biasa buat saya nembak ya. Nah, target kita ada di sana. Oke, ini rangefindernya ya. Coba kita ukur. Oke, saya duduk dulu. Kalau berdiri agak susah ambil fokusnya. Dan target kita ada di sana ya. Nah, di pematang sawah yang agak putih itu sisa limbah. Nah, 101 ya. Nah, coba kita ke bawahnya. 99,9 ya. Nah, itu ya, sekitar segitu.
Nah, oke. Kita langsung tes saja ya. Nah, itu saya zoom dulu. Nah, itu ada putih-putih, itu bekas limbah. Oke, nah ini RF-nya. Nah, target kita di sana ya. Kita zoom. Kita geser. Itu target kita ya, yang hijau. Oke, kita tembak. Tembakan pertama. Langsung kena ya. Cuma agak-agak ke bawahnya itu. Kita tembak lagi. Iya, Kang. Anak melibis. Ya, anak melibis ya. Oke, kita coba. Nah, itu ya. Kita copot kameranya. Nah, di sana ya. Oke. Nah, tadi di tengah-tengah testing ini saya ada orang yang bilang ya, kalau di Rawas itu tadi ada belibis. Nah, di sana. Nah, itu orang tadi bilang. Cuma bahasanya bahasa Jawa Serang ya. Jadi katanya ada belibis di sana turun. Nah, coba kita lihat ya. Ternyata ini belibisnya nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, itu tuh. Nah, itu dua ya. Nah, ini ada dua nih. Nah, itu ya. Nah, tadi saya tembak belibis ya. Tidak saya rekam. Di sana kita ambil dulu. Oke. Nah, ini saya mau ngambil ya. Nah, itu temannya tuh. Masih terbang tuh. Nah, saya akan ambil yang itu. Jarak ya. Ini rawannya cukup dalam. Oh, dalam banget ya. Oh, ini satu sepinggang. Kita percepat saja ya. Next video. Nah, itu target kita di samping apa, di seberang rumput yang itu ada orang. Tadi sempat sorak. Kena katanya. Oke, next. Nah, ini dalam banget ya. Tuh. Nah, ini targetnya.
Nah ini targetnya ya. Nah itu. Nuhun Pak. Nah itu ada orang. Tadi wah kena katanya tuh. Ini ya. Tadi temannya lari ke sana. Masih ada 3. Nah ini ya. Headshot. Ini ya. Headshot. Nih targetnya. Headshot. Tuh kita nembak dari sana. Dari pohon itu ya. Ini targetnya. Oke. Bebek terbang. Dan ini headshot. Mimis look ya. Oke, kita jalan dulu. Ini sepinjang airnya. Ini rawa ya, luas. Tuh, masih banyak burung rawa. Oke, next saja. Itu senapannya ya. Sampai saya buka ini sarung. Soalnya rawanya dalam. Itu bapak-bapak yang tadi. Nah itu ya di bawah pohon gede itu. Mimis pakai slug. Mimis pakai slug ya. Ini yang kiloan. Udah rapi. Nah itu. Slug ya. Ini targetnya. Headshot. Nah ini ya bolong. Oke.